pertama kita lihat itu rangkaian terbuka. Nah, kalau rangkaian terbuka itu seperti ini. Oke, ini GGL ya. Masih ingat kan ini yang Ibu bilang itu? Oke, baru nah ini hambatan. Hambatan ini bisa berupa lampu, berarti kita buat simbolnya R. Ini yang pendek negatif, yang panjang positif. Nah, jadi kalau seperti ini terbuka kan, maka I-nya sebenarnya tidak ada, nggak ada terjadi walaupun kita buat seperti ini rangkaiannya. Oke, sekarang next yang kedua yaitu rangkaian tertutup. Oke, kalau rangkaian tertutup itu sama ya, tapi nanti ditutup dia gitu kan. Berarti misal nih saya buat di sini hambatan. Hambatan itu tidak selamanya seperti ini ya, simbolnya sudah ada kemarin. Terus saya buat seperti ini. Nah, kalau saya buat seperti ini kan rangkaian tertutup, terhubung dia semua maksudnya ya. Berarti kalau begitu yang negatif pendek kan, ini positif. Maka arusnya mengalir kemana? Ya ke sini dulu. Kan dari positif tek 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 ke sini, terus masuk lagi ke sini kan gitu. Tapi kan kita cukup buat satu tanda panah aja. Nggak usah dua tanda panah juga. Tapi kita sudah paham gitu kan, ini karena dia terhubung semua. Nah, itulah tadi mengenai rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka ya. Oke, jadi kalau di sini kita mau lihat ini namanya ini sumber tegangan, berarti ini E besar. Sumber tegangan berarti kalau misalnya ada sebuah baterai, di dalam itu kan ada sudah sumber tegangan, maksudnya tegangan bawaan ya ini gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ada juga sih dia di soal ataupun kita temukan di buku ada bacaan ada R kecil. Itu maksudnya hambatan dalam yang terdapat di dalam ini gitu ya. Jangan bingung nanti jika ada kalian temukan. Oke, kalau begitu ini tadi I, maka I, masih ingat rumusnya kan? Berarti besarnya sumber tegangannya ini tadi dibagi dengan hambatan yang bekerja di situ. Oke, itulah tadi sumber tegangan. Ya udah. Contoh nih, ada saya kasih contoh dulu. Dari rangkaian di bawah ini katanya berarti ada cordsol. Nah, berarti saya gambarin dulu ya. Katanya seperti ini sih. Nah, kan rangkaian tertutup. Jadi dari soal ini katanya ini R1. Kalau misalnya tidak dikasih tahu R1 2, ya kita bebas menentukannya. Kalau 4 ya sampai R4, mau berapapun nilainya ya jangan ganti-ganti, yang penting ikutin aja gitu ya. Di sini katanya ini sumber tegangannya 12 volt. Lalu di sini katanya R1-nya 1 ohm. R2 berapa? 2 ohm. Ini 2 ohm, R3 katanya 3 ohm. Ya kan? Ini R4 2 ohm. Pertanyaannya, berapa kuat arus yang mengalir pada gambar rangkaian ini? Ya kan? Berarti jelas otomatis I-nya ke sini ya kan? Ah, ya udah. Ini IR ya kan? Gampang banget ini. I berarti E per R. Tapi R-nya itu kan nggak 1. Ini kan karena 1 ya kan? Jadi kalau begitu R-nya cari dulu R total ini secara seri atau paralel? Seri ya. Ini kan nggak ada bercabang nih. Ya udah berarti tambahin semua. Berarti ini bisa saya buat rangkaian seri. Maksudnya rangkaian totalnya secara seri berarti 12 bagi. Coba nih tambahin. Kita nggak usah buat sini, tambahin aja. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 berarti 5 7 8. Ya udah kecilkan yuk. Berarti bagi 4 3 bagi 4 2 ampere selesai. Berarti kok arus yang mengalir di sini 3/2 ampere atau 1,5. Oke. Selesai ya. Jadi ini R-nya ini maksudnya R pengganti ya. Kalau nanti secara paralel di sini, carilah secara paralel. Kalau dia campuran, cari dulu rangkaian terakhirnya berapa. Seperti yang kemarin waktu kita belajar rangkaian seri paralel dan campuran gitu kan kita cari gitu ya. Hambatan penggantinya. Oke, selesai tentang ini. Kita masuk untuk yang kedua, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Nah, jadi hukum pertama Kirchhoff ada nggak hukum keduanya? Ada. Ya, itu kalau hukum kedua itu aturan loop. Nanti kalau hukum pertama ini lebih simple banget gitu ya.
Saya langsung kasih aja di sini secara matematis. Sigma, ini bacanya sigma, arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Nah, jadi artinya berapa yang masuk arusnya, segitulah keluar. 10 masuk, 10 keluar. Itu kata kunci. Bisa ya? Nah, ini ingat bacanya ini apa? Bacanya tadi ini sigma. Nah, oke. Itulah cara bacanya. Sigma artinya jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Oke. Baiklah, kalau begitu mari kita perhatikan satu contoh soal. Saya rasa dengan satu contoh soal pun kamu sudah pasti paham, karena saya sudah yakin banget sama kamu. Kalau dia untuk contohnya ini, tolong diperhatikan tanda panah ya. Itu tanda panah ini berharga sangat di sini ya. Ini berarti masuk, ini masuk, ini keluar. Itu dari gambar saya lihat dari sebuah buku. Katanya di sini adalah I1, I2, I4, I3. Nah, jadi yang saya bilang tadi, jeli dengan tanda panah. Kadang kalau banyak banget tanda panah bingung masuk atau keluar gitu ya kan. Jadi kalau di sini katanya tadi, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar ini berapakah nilai dari I3? Nah, ternyata di sini I1 dikasih tahu nilainya 1 ampere, sedangkan I2 dikasih 3 ampere, I4 dikasih 7 ampere. Ini tidak tahu, ditanya. Nah, konsepnya tadi kayak mana? I masuk sama dengan I keluar gitu kan. Bisa sih kita buat lebih lengkap seperti itu. Berarti sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, siapa yang masuk? Ini 1, 2, 3 ya kan? Berarti I1 tambah I3 tambah I2 keluar. I4. Masukkan nilainya. I1 berapa? 1 tambah I3 nggak tahu. Tambah 3 sama dengan 7. Kan jadi matematika lagi kan muncul. Berarti kan 4. Supaya dapat ini berarti kurangkan kan. Maka I3-nya sama dengan 4 ampere. Nah, jadi ini kalau kita tulis ya karena ini kalau kita tulis kayak gini caranya. Tapi kalau kita lihat-lihat gambar aja boleh. Contoh nih. Masuk 1, masuk 3 udah 4 masuk, keluar 7. Logikanya ya masuknya harus 4 lagi dong. Kenapa? Ya supaya keluar 7 masuk juga 7 gitu. Itu secara lisan. Kalau ada soal pilihan berganda boleh kamu buat seperti teknik barusan ini saya buat. Tapi kalau ada PR-nya esai atau tugasnya esai seperti ini ditanya, nggak boleh lah kau lisankan. Kan mau dikumpul sama guru, berarti harus dibuat seperti ini. Jadi mau kayak mana pun nanti bentuk gambarnya itu satu kuncinya. Jeli melihat tanda panah masuk dia atau keluar. Oke ya. Berarti kalau begitu nanti kita langsung lihat di contoh bagaimana contoh ini kan udah cukup satu contoh. Di Zoom kita akan buat banyak soal bentuk gambar yang berbeda-beda supaya paham. Intinya tadi apa? Masuk sama dengan keluar. Baru yang kedua triknya jeli melihat tanda panah. Masukkah dia, keluarkah dia, atau cuman nyampingnya dia. Misal. Oke ya. Oke.